Tapi melihat dari jawaban menurut dokter solusi yang terbaik untuk mereka berdua apa? Karena kan dibilang katanya bapaknya juga memasukkan wanita lain ke dalam rumah, bahkan tidur di ranjang mereka gitu loh. Menurut dokter solusinya sebenarnya seperti apa sih gitu? Nah, waktu di podcast sebenarnya kalau kalian nonton dengan baik si suaminya membantah itu ya. Tapi aku sih ya masih tetap curiga ya kepada dia. Aku tetap curiga sih, bukan. Iya, nggak ada asap kalau nggak ada api kan katanya kan. Aku tetap curiga sih, dan aku juga tetap nggak puas di situ sih, karena kan ada beberapa hal yang mungkin aku tanyakan nggak bisa aku tanyakan karena keterbatasan, dan juga ada permintaan kayak gitu untuk tidak ditanya terlalu dalam kayak gitu kan untuk di sana. Tapi kan sebagai host aku juga harus menghargai ya, bukan hanya ke Eden sih, ke semuanya. Ke Ibu Ami juga ada yang dipotong kok, bagian-bagian tertentu dipotong kayak gitu punya kan. Tentu kalau misalnya orang narasumbernya tidak nyaman ini tayangkan kan nggak boleh dong kita menayangkan gitu kan, nggak boleh kita tanya lebih dalam juga. Kalau saya sih pengen tanya semua sih sebenarnya, tapi kan ada beberapa etika yang kita harus ya hargain dari narasumber kita gitu. Kalau Dok, tapi ada ngerasa ngeliat doktrinisasi nggak sih Dok? Iya. Aku tanya itu, apakah Tisha Erni ada di Malaysia? Dia bilang tidak. Aku tanya dengan anaknya, apakah Tisha Erni ada di around you, ada di sekitar kamu? Dia bilang tidak ada di situ. Dan aku juga tanya apakah masih berhubungan ya as a business ya, as a business partner, itu kata Eden ya, kata Edennya sih seperti itu. Dok, ada doktrinisasi nggak sih Dok terhadap anaknya? Iya, kayak brainwash gitu Dok. Ya. Kayak kan dibilang mama mungkin tanah mabuk jahat gitu. Ada kayak semacam brainwash ke anaknya nggak sih? Karena anaknya teriak kan Dok di rumah sakit itu ketika ketemu ibu kandungnya. Ini pendapatku pribadi ya. Iya. Pendapatku pribadi, memang kan anak-anak usia seperti itu mudah untuk dipengaruhi ya. Tapi kan bukan artinya kalau mudah dipengaruhi dipukulnya jadi salah. Aku rasa anak 12 tahun bisa ngelihat orang mabuk dan orang yang mukul, dan orang yang ngomongin bahwa kayaknya aku nggak kau tuh nggak layak deh lahir dari kandungan aku nyesel deh kalau lahir dari aku. Kayaknya itu nggak bisa di brainwash deh kata-kata itu. Ya, lihat mabuk, lihat mukulin adiknya, kayak itu nggak bisa di brainwash deh. Kalau di brainwash itu kayak pandangan tentang emaknya nggak ngurus atau apa kayak gitu. Kalau kata-kata itu menurutku tidak di brainwash ya. Tapi mudah terpengaruh bisa jadi. Ya makanya aku ngambil positifnya. Dia memang melihat dan menyaksikan itu. Tapi sekali lagi kan, si anak ini kan tidak mengerti kenapa sih mamanya seperti itu. Kan belum cukup umur untuk memahami kenapa mamanya seperti itu, gitu kan? Karena belum dewasa. Mungkin kalau misalnya nanti lebih dewasa dia paham, oh iya, memang kasar diselingkuhin kan nggak enak ya, walau jadi stres gitu kan. Berarti anaknya nggak tahu perselingkuhan sih. Yang aku tanya kan ke anaknya menjawabkan dia nggak ngerasa itu selingkuhan papanya. Dia merasa itu adalah PA papanya. Gitu. Tapi berarti di sini ada indikasi papanya juga untuk menutupi kesalahan yang dilakukan oleh papanya. Mungkin saja kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas kita hargain sama-sama dua sisi ya. Anaknya, apa yang dirasakan anaknya itu true. Kita harus ngomong, semuanya kan berbicara. Ini kita percaya semua kata-kata dia. Oke, mari kita juga melihat apa yang disampaikan anak ini sebagai korban juga loh, anak ini juga yang dirasakan juga kita nggak boleh sepelekan. Karena kalau kita masyarakat Indonesia kita menyepelekan itu, kita menyelamatkan seorang istri, tapi kita menyelamatkan seorang anak. Siapa kita ini juga? Kesian loh, hancur juga loh. Kita nyelamatin istri tapi kita ngancurin anak. Kayak gitu punya kan, untuk apa? Gitu. Tapi dokter untuk Nah, kalau dari pengakuan Mr. Eden, katanya dia sendiri kan juga, kalau aku nggak salah nih ya dari kata-kata dia ya, dia juga nggak tahu bahwa itu tuh sebenarnya anak dia atau enggak, dia bilang. Tapi itu no problem bagi dia, kata dia ya. Itu no problem bagi dia karena apapun yang terjadi itu adalah anak dia, anak si istri, dia bilang. Anak dari istri, dan itu tidak terbantahkan, dia bilang. Yang jadi permasalahan adalah bayi itu ditemukan oleh Mr. Eden dalam keadaan eksema, jadi kulitnya itu tipis, bermasalah, merah, dan kelaparan. Starvation katanya, kelaparan, terus nggak terurus sama sekali. Maka Mr. Eden Wong mengambil inisiatif untuk mengambil dan ngurus gitu. Temu di mana? Itu dari cerita podcast dia, pokoknya diambil kayak gitu sehingga diurus supaya jadi lebih baik. Karena kayak nyambung nih ceritanya nih dari si Shan Yi anaknya nih.
bahwa kan ibunya mabuk-mabuk dan lain sebagainya, mungkin kecewa kayak tadi Su bilang ya, ada reaksi kecewa, ada reaksi apa, nggak ngurusin anak, salah satunya ke si bayi tadi. Kalau dari cerita mereka ya itu. Oh, berarti bukan lahir dari rahimnya si Ini Remi dong. Makanya si suaminya bilang kan, apapun yang terjadi, mau itu anakku bukan anakku, tapi kan itu lahir dari rahimmu. Harusnya kau ngurusin anak itu dengan baik gitu. Tapi kan mungkin lagi tersakiti, namanya juga wanita lagi tersakiti. yang ngurus yang ngurus Aku tanya, apakah kamu nggak mau tes DNA? Jadi suaminya juga jawab kan, katanya nggak usah. Dia bilang nggak perlu. Anak-anakku sayang dengan adiknya. Dia bilang anakku yang pertama, kedua, ketiga tersenyum, sayang banget dengan adiknya ini. Dia bilang mau itu anakku atau bukan anakku sama aja, aku akan urus semuanya katanya. tapi dokter percaya nggak sih dengan hubungan pria ini? Saya tidak percaya dengan, saya nggak mudah percaya dengan omongan dewasa ya, baik sang suami ataupun juga sang istri ya. Saya sudah terbiasa untuk seperti itu, tapi saya lebih percaya dengan omongan anak-anak ya, karena kita selalu ngomong bahwa anak-anak itu nggak berbohong ya. Tapi sekali lagi bukan artinya apa yang Syang-i katakan itu 100% benar ya, karena kita kan cuma tahu apa yang dirasakan. Tapi ada alasan kenapa seperti itu, mungkin dia belum nyampe ke situ kebijaksanaannya. Makanya sekali lagi saya ngajak netizen Indonesia udah stop. Kadang-kadang netizen Indonesia ini suka berlebihan, memuja berlebihan, membenci juga berlebihan. Ingat apa yang kita lakukan, kalau kita salah kita bisa mencelakakan orang lain. Kalau kita benar kita dapat pahala dari Tuhan ya. Kita bukan cuma mau melindungi istri, tapi juga kita mau melindungi anak-anak di sini. Jangan kita terlalu condong, tapi akhirnya membahayakan orang lain. Dok, cerita nggak sih, Dok? Ini secara bijaksana ya. Aku tidak berpihak pada siapapun. Sekali lagi aku ngomong ya, aku tidak dibayar oleh siapapun dan aku bukan pengacara siapapun di sini. tapi kalau Tapi jadi dokter